Halo semuanya. Di zaman teknologi pada saat ini, kita sekarang merasa dipermudah, bukan? Dari segala segi bidang. Contohnya seperti berbelanja, eh, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bertransaksi. Karena apa? Karena semua itu ada internet. Eh, Bedanya dengan dahulu, kita masih menggunakan konvensional. Seperti kita kalau mau bertransaksi, kita harus ke bank dulu, atau kita ke ATM dulu, baru kita transfer dana kita. Atau kalau kita mau berbelanja, kita harus ke toko yang sangat konvensional. Nah, tetapi semua itu sangat berguna, bukan? Karena apa? Karena internet memudahkan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang teman-teman tahu, kita zaman dulu kalau mau bayar pajak, ya harus kemana? Ke kantor pajak, kita lapor, nanti kita dapat slip laporannya, baru kita harus bayarkan ke tempat lain. Nah, kalau zaman sekarang, itu sekarang makin dipermudah. Kalian hanya perlu ke website DJP, lalu kalian login. Nah, nanti akan ada petunjuk-petunjuknya di situ. Nah, karena berhubung saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana sih login ke akun DJP itu, sampai bagaimana cara pembayarannya dan bisa kemana aja. Baik, sebab itu tanpa memperlambat waktu, saya akan memberikan teman saya untuk menjelaskan bagaimana cara-caranya. Baik NPWP atau nomor wajib pajak perorangan maupun badan dapat diakses melalui website DJP online. Yang pertama adalah masuk ke halaman Google, lalu selanjutnya mengklik atau mengetik keyword websitenya, yaitu DJP online. Setelah masuk ke halaman depan DJP online, kita akan menemukan kolom login, yaitu dengan cara memasukkan nomor wajib pajak atau NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu bisa langsung masuk ke halaman selanjutnya. Lalu di sini juga ada fitur untuk lupa kata sandi, belum registrasi, dan belum menerima email aktivasi juga dapat diakses melalui DJP online ini, atau juga belum punya NPWP. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Terus kita klik bayar. Nah, sebelum kita melakukan langkah selanjutnya, jangan lupa kita baca petunjuk terlebih dahulu, di mana aplikasi ini menampilkan untuk pembuatan kode billing pembayaran pajak. Lalu kita klik e-billing, maka akan keluar tampilan seperti ini, di mana ini adalah form surat pembayaran elektronik. Di sini nanti ada nomor pajak NPWP, nama dan alamat. Nah, di sini untuk jenis pajaknya kita menggunakan kode 41125, yaitu PPh 25 orang pribadi. Nah, setelah kita klik, maka kita akan masuk ke jenis setoran. Jenis setoran ini kita menggunakan kode 200 atau tahunan. Biasanya kode 200 ini digunakan apabila kita melakukan kekurangan bayar pajak. Nah, untuk tahun pajaknya kita mengisi tahun sekarang, contohnya yaitu 2020. Dan untuk jumlah setorannya yaitu kita mengisi jumlah kekurangan setoran pajak kita, yaitu di sini sebagai contoh kita kekurangan bayar 125.000, dan untuk terbilangnya
akan terisi secara otomatis. Nah, lalu untuk uraiannya ini boleh kita isi atau kita kosongkan. Jika kita ingin mengisinya, maka kita bisa mengisi yaitu setoran kurang bayar pajak. Nah, lalu kita bisa mengklik buat e-billing. Nah, di sini setelah kita klik buat e-billing, maka akan keluar tampilan seperti ini, di mana kita harus mengisi kode keamanan terlebih dahulu. Jika kita kesulitan untuk membaca kode keamanannya, kita bisa mengklik sekali lalu mengisi kode keamanan tersebut. Lalu kita submit. Setelah kita submit, maka akan keluar tampilan seperti ini, yaitu ringkasan, di mana di sini ada nomor NPWP, nama, alamat, jumlah kekurangan yang akan kita bayar nanti. Lalu kita di sini bisa mendownloadnya. Nah, setelah terdownload, maka akan keluar PDF seperti ini, di mana ini adalah yang akan kita bawa untuk melakukan pembayaran kekurangan pajak tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan melalui apa aja sih kita bisa melakukan pembayaran e-billing pajak. Jadi setelah kita mengisi form yang ada di www.pajak.go.id, kita akan diberikan jangka waktu atau tenggat waktu pembayaran. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran melalui yang pertama yaitu teller bank, kemudian yang kedua yaitu ATM, yang ketiga yaitu bisa melalui m-banking, kemudian yang keempat bisa melakukan pembayaran melalui mini ATM itu yang ada alat ATM kecil itu kita bisa juga melakukan pembayaran melalui itu. Makasih. Jika tidak bisa mengakses websitenya melalui komputer atau laptop, kita bisa mengakses website DJP online-nya melalui handphone. Prosesnya yaitu cukup kita buka browser di handphone dan cari website DJP online-nya. Setelah ketemu dan sudah memasukinya, kita akan disuruh untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang sudah tertera. Setelah selesai mengisi apa yang telah diinstruksikan, kita tinggal mengklik tombol login. Nah, itu tadi semua penjelasan singkat teman-teman saya, bagaimana cara mulai dari login sampai ke pembayaran, hingga ke kalau misalnya nggak bisa menggunakan laptop, bisa melalui gadget kalian semua. Nah, cukup simpel bukan? Sekarang semua serba digital, semua serba dimudahkan bagi kita semua. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.